17 Mei pada tahun 1949 silam, para pejuang di Kalimantan menyatakan bahwa Kalimantan adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Peristiwa bersejarah yang disebut sebagai Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan atau Proklamasi 17 Mei 1949. Proklamasi Kalimantan menjadi wujud komitmen kesetiaan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 yang lebih dahulu ditegaskan oleh Soekarno dan Hatta. Selain itu, Proklamasi 17 Mei 1949 tersebut juga menjadi pernyataan bahwa rakyat menginginkan republik yang merdeka, bukan di bawah naungan Belanda. Peristiwa besar pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Mei tahun 1949 yang dibacakan dan ditandatangani langsung oleh Brigadir Jenderal Hasan Basri atas nama rakyat Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa Kalimantan Selatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas status kemerdekaan Indonesia. Salah satu isi perjanjian tersebut yaitu mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Penandatanganan persetujuan Linggarjati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya. Hal inilah yang kemudian membuat para pejuang di Kalimantan melakukan perlawanan yang disponsori oleh ALRI Divisi 4 yang berujung pada Proklamasi 17 Mei 1949 untuk menyatakan bahwa Kalimantan adalah bagian dari Indonesia. 45 itu belum masih menjadi bagian dari negara Nederlands English Civil Administration. Jadi negara Hindia Belanda gitu, negara sipil lah, pemerintahan sipil Hindia Belanda. Ini kan terlepas dari apa yang disebut dengan RI punya sendiri gitu. Nah, dengan sini adalah urusannya nikah, urusannya Hindia Belanda, kan gitu. Jadi RI tidak mungkin misalkan Perjanjian Rempe dan Linggarjati ikut serta di situ karena ini adalah bagian dari negara dari Hindia Belanda, masih di situ. Karena itu inspirasi dari proklamasi itu menjadi semangat mereka bahwa di sini adalah sebuah perjuangan yang tidak terpisahkan dari perjuangan yang ada di pulau-pulau Jawa sana. Perjuangan untuk penyatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Januari 1949, bertempat di Desa Durian Rabung, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibentuk panitia persiapan proklamasi dengan Ketua Haji Abrani Sulaiman, Wakil Ketua Gusti Aman, Sekretaris Hasnan Basuki, dan beberapa orang lainnya sebagai anggota. Tempat rapat di ruang keluarga di sini. Di sini tempat rapat. Sebelum rapat itu para pemimpin Haji Hasan Basri itu bertempat di rumah beliau di Karangjawa, dijemput oleh Haji Abdul Qadir, dibawa pakai apa itu? Butah panjang, dimasukkan di dalam situ, enggak lanjung panjang, dimasukkan di situ, di atasnya ditaruh bani. Waktu melalui penjagaan pos itu, kalau ditanya oleh penjaga-penjaga, apa itu Pak dibawa? Padi jersey enggak diperiksa, padahal di dalamnya Haji Hasan Basri. Diadakan beberapa kali rapat dalam perumusan kegiatan. Tempat rapat sering berpindah-pindah untuk menghindari patroli Belanda. Selain itu, mata-mata Belanda berada di mana-mana, sehingga setiap pertemuan dilakukan secara hati-hati dan dengan penjagaan yang ketat.
ini rapat di sini, gitu. Rapat di sini, kemudian ternyata ada patroli, ada berita patroli gitu. Walaupun belum sampai ada penggerebekan total, tapi udah ada itu, ada patroli udah mau masuk. Patroli apa memang mengetahui adanya gerakan atau ada mata-mata, ya. Akhirnya membuat mereka-mereka yang tadi merumuskan durian rabung itu mengamankan diri. Pada tanggal 15 Mei 1949, dilakukan perumusan teks proklamasi di Telaga Langsat. Telaga Langsat merupakan tempat selanjutnya perumusan dan penyusunan susunan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan dan naskah teks proklamasi yang sebelumnya ada di Desa Durian Rabung. Perumusan dipimpin oleh Haji Abrani Sulaiman, dibantu oleh Gusti Aman, Hasnan Basuki, Pangeran Arya, Budi Gawis, dan Romansi. Lalu diketik oleh Romansi sebanyak 10 lembar dengan pita warna merah dan huruf kapital semua. Selesai pertemuan, semua anggota berpencar, namun semuanya sama menuju Desa Niih. Naskah teks proklamasi dibawa oleh Kardi dan Haji Ramli untuk diantar ke Hasan Basri. Nah, selesai di Telaga Langsat, barulah nanti dibawa ke Niih, kemudian ditandatangani. Hasil itu dibacakan di situ. Artinya agar didengar juga oleh mereka-mereka yang ada di ini. Mang dia ada ini deh. Ini semalam kalau sebelum meruntuh nih ligair tanahnya. Jadi rumah Sidin di sini nih. Nang pas tangan menemin nih deh bang. Dari Niih, Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Disinilah saksi bisu Hasan Basri membacakan dan menandatangani teks proklamasi 17 Mei 1949. Setelah itu, dilakukan persiapan kegiatan proklamasi dengan tempat dipilih di Desa Mandapai. Proklamasi ini pula menginisiasi kelahiran pemerintahan militer Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Inilah bukti kesetiaan rakyat Kalimantan Selatan yang dipimpin Brigjen Hasan Basri kepada Republik Indonesia. Jadi proklamasi itu intinya adalah bagaimana memberitahukan kepada pemerintah bahwa mereka ini tetap di bawah RI walaupun dalam negara federal. Proklamasi merdeka dari rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan mempermaklumkan berdirinya pemerintah Gubernur Tentara dari ALRI melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia memenuhi visi proklamasi 17 Agustus 45. Perjuangan Hasan Basri di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu, dan puncaknya pada tanggal 2 September 1949 dilakukan perundingan antara ALRI Divisi A dengan Belanda beserta penengah dari UNCI. Bukan Belandanya banyak sini kalau sini nah. Banyak ya. Bukan Pak Hasan Basri itu ada Jepang di sini juga nah. Mulai mana tuh Pak Haji? Pasar tuh datangnya mulai mana? Mana di kandang sini. Pada kesempatan ini, Jenderal Mayor Soeharjo atas nama pemerintah mengakui keberadaan ALRI Divisi A sebagai bagian dari Angkatan Perang Indonesia
dengan pemimpin Hasan Basri dengan pangkat Letnan Kolonel. Nah, sesungguhnya ini puncak daripada keberhasilan perjuangan Divisi 4 Hari Pertahanan Kalimantan, karena di situ diakui. Ini juga suatu yang monumental yang tidak ada di tempat lain, yakni perdamaian, ceasefire itu atau perdamaian itu dihadiri oleh utusan dari luar yang disebut dengan Komisi 3 Negara. Di Mungguraya inilah akhirnya diadakan pertemuan ya, itu pada tanggal 2 September 1949, bahwa ini adalah perjuangan yang sah dalam perjuangan Republik Indonesia. Sampai di sini titik perjuangannya, dan akhirnya Kalimantan masuk kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.